Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tias Purnamasari selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Dan yang terhormat teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luciandari, NPM 202031023. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Di sini saya Luciandari, saya akan memaparkan materi dengan tema Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua, peristiwa penting bahasa Indonesia, yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia, yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia, yang kelima, dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, yang keenam, manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Materi pertama yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang ditandatangani dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 36 yang berbunyi Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Materi yang kedua yaitu peristiwa penting bahasa Indonesia. Peristiwa penting yang pertama, pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Putusannya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita saat ini. Peristiwa penting yang kedua, pada tahun 1993, secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jabana dan kawan-kawan. Peristiwa penting yang ketiga, pada tanggal 31 Agustus tahun 1938, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Materi yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama sebagai lembaga kebanggaan kebangsaan, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat sebagai alat pemersatu dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Materi yang keempat yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berada di atas bahasa-bahasa daerah. Sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penggunaan bahasa Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih memudahkan saat berkomunikasi. Contohnya saya mengilustrasikan percakapan antara dua suku, yaitu suku Bugis dan suku Sunda. Si suku B berkata, "Mandri Kiolo," yang artinya makan dulu. Karena perbedaan bahasa, membuat si suku S menjadi bingung dan berucap membalas omongan si suku B. Suku S berkata, "Naon ajen carioskeun," yang berarti kamu ngomong apa. Itulah pentingnya mengapa kita harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, agar tidak ada terjadi kesalahan pahaman antara suku karena perbedaan bahasa. Materi selanjutnya yaitu dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu bahasa gaul. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya. Kata gaul bisa diartikan sebagai anak lebay, di mana anak-anak tersebut sering didefinisikan sebagai anak yang berkelakuan tidak biasa, atau disebut berlebihan atau norak. Anak lebay tersebut memiliki bahasanya sendiri, yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa gaul atau alay dapat berkembang karena beberapa faktor, seperti sosial media, televisi, dan dapat juga karena faktor lingkungan. Televisi banyak menyajikan program-program yang menampilkan kealayan bahasa gaul. Contoh bahasa gaul, kata bucin, kuy, potbar, mabar, rempong, dan masih banyak lainnya. Dan remaja mengekspresikan bahasa gaul melalui media sosial. Oleh karena itu bahasa gaul berkembang dengan cepat. Dampak dari bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia sendiri yaitu yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul.
Yang kedua, dapat menurunkan derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Yang keempat, mengganggu pemahaman bahasa Indonesia bagi orang lain. Dan yang kelima, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi yang terakhir, manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Manfaat yang pertama, dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Manfaat yang kedua, dapat melestarikan bahasa. Manfaat yang ketiga, mempermudah saat berkomunikasi. Manfaat yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Dan manfaat yang kelima, dapat merangsang munculnya ide-ide baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.